nilai 0,88 miliar US dollar atau turun 32,88%. Nilai ekspor non-migas tercatat turun sebesar 5,09% dengan nilai 21,64 miliar US dollar. Penurunan nilai ekspor November 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27 yang turun 18,89% dengan andil minus 2,77%. Lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15 turun 18,81% dengan andil minus 2,12%. Serta besi dan baja atau HS72 turun 17,14% dengan andil minus 1,71%. Selanjutnya ada perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor. Pada November 2025, total ekspor non-migas sebesar 21,64 miliar US dollar dan jika dirinci menurut sektor, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,54 miliar US dollar. Kemudian sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 2,99 miliar US dollar dan sektor industri pengolahan sebesar 18,11 miliar US dollar. Selanjutnya secara tahunan, seluruh sektor mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang turun sebesar 22,28% dengan andil penurunan sebesar 3,55%. Penurunan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai ekspor batu bara, biji tembaga, lignit, biji zirconium, niobium, dan tantalum, serta biji titanium. Selanjutnya di bagian kedua saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan November 2025. Sepanjang Januari hingga November 2025, total nilai impor mencapai 218,02 miliar US dollar atau naik 2,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 29,42 miliar US dollar atau turun 10,81%. Nilai impor non-migas tercatat senilai 188,61 miliar US dollar atau naik 4,37%. Kemudian jika dilihat menurut penggunaan, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai 44,81 miliar US dollar atau naik 18,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan 3,28%. Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84, kemudian mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85, serta kendaraan udara dan bagiannya atau HS88. Sedangkan impor bahan baku penolong turun 1,46% menjadi 153,20 miliar US dollar. Begitu pula pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,02% menjadi 20,01 miliar US dollar. Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor, maka peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari Jepang,
negara ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan. Berikutnya pada November 2025, total nilai impor mencapai 19,86 miliar US dollar atau meningkat 0,46% dibandingkan November 2024. Nilai impor migas sebesar 2,86 miliar US dollar atau meningkat 11,19% secara tahunan. Sementara itu, impor non-migas senilai 17,00 miliar US dollar mengalami penurunan secara tahunan sebesar 1,15%. Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh peningkatan impor migas dengan andil sebesar 1,46%. Selanjutnya adalah impor menurut penggunaan pada November 2025. Pada November 2025, terjadi penurunan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan bahan baku atau penolong secara tahunan. Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi turun sebesar 1,76%, kemudian nilai impor bahan baku penolong turun sebesar 3,56%. Sementara itu, nilai impor barang modal sebagai pendorong utama kenaikan impor naik sebesar 17,27% dengan andil sebesar 3,18%.